全然勉強しないから N4 語学するわけがないでしょ。あんなに高い食べ物だからまずいわけがない。あんなバカな人だから好きなわけがないでしょ。Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini, Sensei kembali ingin memenuhi sebuah request dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas nani-nani wake ga nai. Nani-nani wake ga arimasen. Ya, penjelasan Sensei? Mau tahu seperti apa videonya? Simak video berikut. Oke minasang, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan dari kalian untuk Sensei agar lebih bersemangat lagi membuat konten tentang bahasa Jepang. Ya, oke baik, kalau sudah kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan ya. Di sini akan Sensei bagi menjadi beberapa segmen ya. Yang pertama Sensei ingin menjelaskan makna daripada nani-nani wake ga nai ini ya. Nani-nani wake ga nai. Pertama-tama Sensei mau jelaskan sedikit, perlu kalian ketahui bahwa wake ini artinya adalah alasan. Ga nai itu tidak ada. Jadi kalau kita terjemahkan keseluruhan itu menjadi tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan atau bisa juga diartikan tidak mungkin atau mustahil. Ya, tentunya dengan alasan atau didasari dengan alasan yang sangat kuat. Ya, sehingga hal itu menjadi tidak mungkin. Oke, sebelum kita masuk ke pola kalimat, di sini Sensei mau menjelaskan sedikit fungsi daripada nani-nani wake ga nai. Nani-nani wake ga nai. Pada dasarnya Pada dasarnya nani-nani wake ga nai ini mempunyai dua fungsi ya. Biasanya digunakan yang pertama, biasanya digunakan atau sering digunakan untuk menyangkal suatu kemungkinan secara total ya. Kedua, digunakan untuk menyatakan suatu hal yang tidak mungkin dengan alasan yang kuat ya, atau didasari dengan alasan yang kuat sehingga hal itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Kemudian akhirnya sampai juga kita ke pembahasan namanya pola kalimatnya ya. Jadi pola kalimatnya itu sangat gampang sekali ya. Pertama yang kalian harus pahami itu adalah kata bentuk biasa ya. Kata bentuk biasa karena di depan wake ga nai ini adalah kata bentuk biasa ya. Kata biasa, kata bentuk biasa atau bentuk biasa plus wake ga nai. Bentuk biasa plus wake ga nai. Bentuk biasa plus wake ga nai. Ya, sini Sensei sudah coba lihat dulu ke sini. Itu pertama-tama itu ada kata kerja bentuk biasa plus wake ga nai. Kemudian ada kata sifat i plus wake ga nai. Kemudian ada kata sifat na. Ingat kalau kata sifat na itu na-nya tidak dihilangkan ya. Jadi langsung saja kata sifat na wake ga nai. Kata sifat na wake ga nai. Kemudian kalau dia kata benda gimana Sensei? Kata benda juga dia ditambahkan no ya. Jadi ingat kalau dia itu adalah kata benda itu ditambahkan no wake ga nai. Tambahkan no ya. No wake ga nai. Oke, bagaimana penerapannya dalam sebuah kalimat? Kita langsung saja masuk atau bahas satu persatu dalam beberapa contoh kalimat. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika rumusnya ada kata kerja bentuk biasa plus wake ga arimasen. Kata kerja bentuk biasa plus wake ga arimasen. Ya, sudah tahu ya. Jadi pertama yang harus kalian pikirkan adalah bentuk biasa dulu nih. Bentuk biasa, wake ga nai. Baik itu bentuk kamus, bentuk ta, bentuk nai, dan lainnya. Nah, sekarang contoh kalimatnya adalah seperti ini. Zenzen benkyou shinai kara N4 gogaku suru wake ga nai. Zenzen benkyou shinai kara N4 gogaku suru wake ga nai. Jadi itu ada alasan kuat nih. Alasan kuatnya apa? Ya karena orang ini atau si A ini benar-benar tidak sama sekali nggak belajar. Terus ngikutin yang namanya tes atau N4, apa namanya itu N4, kan nggak mungkin kan dia bisa lulus. Kenapa? Karena dia nggak belajar sama sekali gitu. Nah ini yang disebut dengan tidak mungkin dengan alasan yang kuat. Ya, alasan yang kuat itu adalah karena tidak belajar, ya nggak mungkin lulus yang namanya N4. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. Zenzen benkyou shinai kara N4 gogaku suru wake ga nai. Wake ga nai. Ya, contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua. Warui shi, binbou da shi, sonna hito to kekkon dekiru wake ga nai. Seikaku mo warui shi, binbou da shi, sonna hito to kekkon dekiru wake ga nai. Jadi di sini bisa diterjemahkan, saya tidak mungkin bisa menikah dengan orang seperti itu. Udah karakternya jelek, udah itu miskin gitu. Nah, di sini juga
hal ini dengan menikah dengan orang itu nggak mungkin gitu. Apa yang tidak memungkinkan di situ? Itu ada alasan kuatnya. Apa alasannya? Yang pertama dia karakternya jelek, terus yang kedua dia miskin gitu misalkan. Jadi nggak mungkin, mustahil gua nikah sama dia. Udah karakternya jelek, terus bimbo atau miskin gitu. Oke? Dan bahasa pola yang kedua. Pola yang kedua yaitu kata sifat i plus wake ga arimasen. Kata sifat i plus wake ga arimasen atau wake ga nai atau wake nai. Itu nanti sama ya, sama. Itu cuma mengalami perubahan saja, tapi secara arti sama. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Haha ga sukutta ryori dakara mazui wake ga nai. Ya. Haha ga sukutta ryori dakara mazui wake ga nai. Haha ga sukutta ryori dakara mazui wake ga nai. Atau mungkin secara experience atau pengalaman, ibu itu adalah orang yang sering memasak, apalagi misalkan ibu saya. Jadi kita tahu tuh ibu kita sendiri tuh masakannya enak gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak ada alasan, karena ini buatan ibu saya, jadi nggak ada alasan nggak enak gitu. Karena ini masakan buatan ibu saya, jadi nggak ada alasan nggak enak gitu. Karena kita udah tahu setiap hari masakan ibu yang kita makan itu adalah enak. Tetapi hari ini ada orang yang bilang, masakan ibu kamu nggak enak gitu. Ya nggak mungkin lah masakan ibu saya mustahil nggak enak gitu loh. Contoh yang kedua, saya wa mono dayo, nisemono itu adalah benda tiruan ya, atau barang-barang tiruan, atau bisa dibilang barang palsu lah, bukan asli ya. Sore no dayo, homono nara sonna yasui wake ga nai. Sore wa nisemono dayo, homono nara sonna yasui wake ga nai. Nah, di sini juga image kalau barang-barang asli itu kan pasti mahal ya. Nah, itu alasan kuatnya. Kenapa? Itu mustahil. Dengan harga sekian itu mustahil. Kenapa? Karena barang asli itu pasti mahal. Ya, pertama-tama ya itu alasan kuatnya kenapa harga itu nggak mustahil atau nggak masuk akal gitu. Ya, nggak ada alasan dengan harga sekian itu adalah benda asli. Jadi itu pasti nisemono atau benda palsu atau tiruan. Kemudian kita lanjut lagi sedikit, kita bahas pola ketiga atau ketika di depan wake ga arimasen ini adalah kata sifat na ya, kata sifat na. Jadi contohnya seperti kata sifat na plus wake ga nai, wake ga arimasen, wake nai itu sama ya. Nah, pertama-tama itu ya, kata sifat na ini adalah jangan dihilangkan na-nya. Na-nya jangan dihilangkan, tetap ada na. Jadi na wake ga arimasen, na wake ga nai. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Kanojo no koto suki na wake ga nai. Kanojo no koto ga suki na wake ga nai. Kanojo no suki na wake ga nai. Nah, di sini mungkin ada alasan kuat di situ, tetapi saya nggak jelasin di sini. Mungkin secara karakter mungkin cewek itu jelek, atau mungkin dia itu nggak masuk kriteria Anda. Jadi mustahil, nggak mungkin kalian bisa suka sama dia gitu loh misalkan ya. Oke des. Jadi yang terakhir yang kita bahas adalah ketika di depan wake ga arimasen ini atau wake ga nai ini adalah kata benda ya, kata benda. Jadi kalau kata benda itu rumusnya adalah kata benda plus no dulu. Kata benda no wake ga arimasen. Kata benda no wake ga nai. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Nai kara kare ga nihonjin no wake ga nai. Ya, nihongo mo hanasenai kara kare ga nihonjin no wake ga nai. Nihonjin no wake ga nai. Nah, jadi ya alasannya apa? Ya pertama alasan kalau misalkan orang Jepang ya udah pasti bisa yang namanya bahasa Jepang. Tapi di sini dari syarat itu pertama aja dia udah nggak bisa. Jadi dia pertama udah nggak bisa berbicara yang namanya bahasa Jepang. Jadi nggak ada alasan kalau dia itu adalah orang Jepang. Ya, kenapa? Karena dia pertama udah nggak bisa bahasa Jepang. Terus mungkin hal-hal lain juga yang mencerminkan dia itu adalah tidak mencerminkan dia itu adalah orang Jepang gitu. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pola kalimat bentuk biasa wake ga nai ya, kata bentuk biasa wake ga nai atau kata bentuk biasa wake ga arimasen, atau saya tekankan di sini mungkin hari ini kita belajar wake ga nai, wake ga arimasen. Tetapi tolong diingat dalam kaiwa atau percakapan mereka sering menggunakan wake nai. Suki wake nai desho. Oishi wake nai desho. Misalkan seperti itu ya. Atau gogaku suru wake nai desho. Jadi ga-nya itu bisa dihilangkan. Dihilangkan ga-nya jadi dia tinggal wake nai. Oishi wake nai desho. Iku wake nai desho. Misalnya seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kembali saya tekankan di sini
terus support channel ini agar bisa mencapai namanya 4.000 jam tayang karena masih sangat jauh banget ya. Dan mungkin kalau misalkan sudah sampai 4.000 jam akan membuat Sensei lebih termotivasi lagi untuk mencari bahan-bahan buat belajar atau mengajar bahasa Jepang. Tentunya dengan mengisi atau menjawab request-request dari kalian juga gitu. Jadi terima kasih banget sudah mensupport dan mohon korekara mo yoroshiku onegai shimasu. Dewa, kyou no koko made owarimasu. Dewa, mata次会いましょう。バイバイ。